Allahumma sholli ala Muhammad. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya agar supaya rasa kebangsaan kita masih tetap di dalam hati kita bersama. Dengan hitungan 4x4 kita mulai. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Muhammad Sofwan selaku Ketua DPAC Karangpoloso ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir pada siang hari ini. Yang terhormat kepada Ketua DPD Jatim Bapak Zainal Fatah dan Ketua DPAC ADPC Malang Bapak Ashadi, dan yang saya hormati Kepala Desa Girimoyo, Bapak Kapolsek Karangpoloso yang mewakili, Bapak dan Ramil Karangpoloso yang mewakili, dan Kiai Haji Raden Mas Budiono Santoso, dan seluruh anggota Madas Malang Raya. Yang saya sayangi seluruh tamu undangan yang hadir, anak-anakku yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan acara bakti sosial santunan anak yatim dan kaum duafa. Semoga apa yang kita usahakan untuk mereka menjadi amal jariah yang pahalanya tidak terputus untuk kita semua. Kita laksanakan secara bergantian karena memang wilayah kita yaitu Malang Raya. Dan alhamdulillah pada siang hari ini tiba gilirannya di Karangpoloso. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini tentunya bisa memberikan manfaat kepada warga Karangpoloso, wabil khusus juga warga Karangpoloso, anggota Madas, atau paling tidak yang seton dere. Salawat wassalam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang telah membimbing kita menuju yang benar. Siapa kita? FKRI. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau, Ketua dari Panitia Pelaksana pada siang hari ini.
Dilanjutkan dengan acara yang keenam, yaitu sambutan dari tuan rumah atau sahibul hajah. Kepada beliau Bapak Ali Purtato, waktu tempat kami haturkan. Terima kasih kamera. Disampaikan oleh beliau Kiai Haji Raden Basudiono Santoso. Kepada beliau falyatafaddal maskura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Qadir dan Pak Zaini makan bakpia di pinggir jalan raya. Semua yang hadir di acara santunan ini, saya doakan hidupnya bahagia dan kaya raya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah, perangkat desa, mulai dari yang tertinggi sampai RT RW, yang dimuliakan oleh Allah, pengurus DPJ Madas dan PAC Madas Karangploso Semalang Raya, dan warga Karangploso yang saya cintai dan juga saya sayangi. I love you. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Saya izin nih, izin. Selalu. Eri Sidana Nabi. Selawatan dulu. Walaupun saya dikasih waktu cuma 5 menit, tapi selawatan dulu nih. Ada. Selesai, sudah adzan. Belum. Selawatan nggih. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidi Muhammad tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Nabi
Aku berbakti kepada ibu karena Aku berbakti kepada ibu karena Aku mengaji kepada guru karena Aku mengaji kepada guru karena Aku ikuti bimbingan guru karena Aku ikuti bimbingan guru karena batu bata, batu padas. Jangan ragu, pilih satu. Kita anggota Madas bersatu dan berjaya selalu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Santunan anak yatim. Nabeng cetek. Kes awas gitu. Saat siapkan 2 jam ya. Kalau sekarang cuma 5 menit, permintaannya 5 menit. Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha. Apa saja? Alhamdulillah. Ampun. Dia punya Kanjeng Nabi hebat, tulisan. Daunnya Kanjeng Nabi. Ana wa kali yatim fil jannah hakan. Sengkok ben penyantun anak yatim di dalam surga. Hakan. Seperti dua jari. Ben kafirul yatim hakan dalam suara. Ketika dengan adanya santunan anak yatim dan duafa, diharapkan kita besok di yaumil kiamah bersama Kanjeng Nabi di dalam surga. Amin.
surga itu ma'asyiral muslimin adalah lambang dari kebahagiaan. Surga itu lambang dari kebahagiaan. Surga itu lambang dari kesejahteraan. Surga itu lambang dari kesuksesan. Surga itu lambang dari kedamaian. Makanya kita kalau ingin mendapatkan surga, jaminan surga dari Allah, harus beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi montero masuk surga, kita nikah harus beriman. Kita ini harus beriman dan beramal soleh. Salah satunya adalah mengadakan santunan. Jadi surga itu dekat. Bahkan surga itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal pernikahannya dengan Siti Khadijah bersumpah. Kanjeng Nabi bersumpah, apa sumpahnya? Baiti jannati, akan aku ciptakan keluargaku di dalam surga. Jadi surga itu ada di mana? Di dalam rumah tangga. Ya. Makanya tak kala kita ingin menempati suatu daerah, ingin membeli rumah, ingin kontrak rumah, ingin kontrak tempat, yang harus dilihat pertama kali adalah tetangganya. Yang harus dilihat pertama kali adalah tetangga. Al-jar qabla dar. Pilih tetangganya dulu sebelum menentukan tempat tinggalnya. Jangan sampai salah pilih tetangga. Dikiranya kiai, ternyata ya. Hati-hati pilih tetangga. Dalam suatu kawasan, kalau tiga hal kita tinggalkan, itu akan mengundang murka Allah, akan menurunkan azab Allah turun terhadap lingkungan kita, terhadap masyarakat kita. Contohnya kemarin ada musibah di mana? Di Sumatera. Kenapa kok terjadi? Karena hutan dirusak, digunduli. Akibatnya yang terkena bencana sekitarnya, sama juga bertetangganya, sama dengan juga bertetangga. Kalau Allah ini sudah berkehendak ingin menurunkan azab, berarti masyarakat sekitarnya itu sudah zalim semua. Kecuali ada tiga hal yang menggagalkan azabnya Allah itu diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Sebetulnya Allah sudah gregetan. Allah itu sudah gregetan ingin menurunkan azab. Ada yang ngaku-ngaku kiai, ya. Ada yang macak-macak kiai, ya. Tapi kelakuannya mesum, ya. Itu gregetan Allah sebetulnya ingin menurunkan azab ini. Kelakuannya memframing, kelakuannya memfitnah, menggibah, tajassus, ngorek-ngorek kejelekan orang. Sudah tahu jelek sih dikorek. Makanya pilih-pilih tetangga biar diturunkan rahmat oleh Allah. Hati-hati pilih tetangga. Makanya tak kalah jenengan, saya yakin di desa Karangploso ini tetangganya soleh. Betul. Bisa mengadakan santunan ini sebetulnya sebuah barokah yang Allah turunkan kepada kita. Ya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi tentang gregetan? Apa gregetan itu? Gemes itu kalau cantiknya, gemesin kalau elek. Apa kata Allah? Inilah ahammu bi ahlil ardi adabat. Sungguh aku ini gregetan
ingin menimpakan azab kepada penduduk bumi, kepada manusia, udah gregetan Allah. Namun kata Allah, fa'idza nadartu ila, maka ketika aku melihat kepada, ada tiga ya. Satu, ummari buyuti, tatkala aku melihat kepada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku. Apa itu rumahnya Allah? Masjid. Masjidnya dimakmurkan. Sini dekat masjid boten? Dekat. Allah, kalau ingin azabnya Allah tidak jadi diturunkan, kita harus memakmurkan masjid. Paham? Yang kedua, wal mutahabbina fiyah, tatkala aku melihat orang-orang satu dengan yang lainnya kasih mengasihi, sayang menyayangi, cinta mencintai karena aku, kata Allah. Jadi cintanya karena Allah, sayangnya karena Allah, kasihnya karena Allah. Kemudian yang ketiga, masyarakat muslim, wal mustaghfirina bil ashar, tatkala aku melihat orang-orang yang beristighfar bil ashar di tengah malam, dilakukan oleh penduduk Karangploso. Buktinya Karangploso nggak pernah kena bencana, nggak pernah kena musibah, berkah. Jadi tiga hal ini, apa kata Allah? Soroftu anhum, aku gagalkan dari menurunkan azabku kepada mereka. Jadi tak ada di patoron ya. Kalau tetangganya dosanya, kalau tetangganya kelakuannya bejatnya, apalagi ngaku-ngaku kiai ya, tapi kelakuannya bejatnya, tukang fitnah, tukang framing ya, itu jelas akan berdampak pada sekitarnya. Makanya hati-hati pilih tetangga. Aljar obladar. Jadi kalau milih tetangga, lihat-lihat dulu. Kalau mau milih rumah, lihat-lihat dulu tetangganya. Jadi ada tiga. Allah tidak jadi menurunkan azab, itu ada tiga, masyarakat muslim. Yang pertama, orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Yang kedua, karena Allah melihat orang yang kasih mengasihi, sayang menyayangi, cinta mencintai karena Allah. Dan yang ketiga, Allah melihat orang yang beristighfar di tengah malam. Yang diistighfari, yang diminta ampun siapa? Dirinya, keluarganya, tetangganya, masyarakat sekitarnya. Luput, tak ada di turun azab dari Allah. Sadari atau tidak disadari, campur. Disadari atau tidak disadari, kita berhutang budi kepada tiga orang ini. Tapi kalau masyarakat Karangploso sepertinya ahli masjid semua, habis adzan ini komat langsung ke masjid, makmurkan masjid agar adabnya Allah tidak jadi diturunkan. Sadar atau tidak sadar, kita berhutang budi kepada orang-orang yang satu dengan yang lainnya sayang menyayangi, kasih mengasihi, cinta mencintai. Tetangga satu dengan tetangga lainnya sayang menyayangi, kasih mengasihi. Jangan sampai terjadi satu tetangga dempet lagi ya. Bangunan rumahnya dulu dempet ya. Bangunan rumahnya dulu dempet, isinya caci mencaci, caci maki ya, fitnah, ghibah, tajassus. Isinya itu ya pasti laknat akan turun dalam ya. Ganteng ya isinya ya, nggak tahu uang saya. Sadar atau tidak sadar, kita yang ketiga punya hutang jasa kepada orang yang qiyamul lail, bangun tengah malam kemudian dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah untuk dirinya, untuk keluarganya, anak, istrinya, orang tuanya, untuk tetangganya, untuk masyarakat sekitarnya. Itulah ketiga orang inilah yang kita mempunyai hutang budi kepada mereka, sehingga azabnya Allah
tidak diturunkan kepada kita. Makanya kebalikan dari surga itu neraka. Jadi kalau azab itu diturunkan berarti terjadi neraka. Neraka itu ada di mana? Di dalam rumah. Ya, jangan sampai neraka itu ada di dalam rumah kita, ada di samping rumah kita, nggak jauh dari rumah. Nih, jadi kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, ingin diselamatkan oleh Allah, 3, makmurkan masjid-masjidnya Allah. 2, sayang menyayangi karena Allah. 3, qiyamul lail. Kemudian kita beristighfar meminta ampun kepada Allah. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah ahlul jannah. Amin. Ahli surga. Amin. Surga di dunia, surga kelak di akhirat. Cukup? Tadi cuma 5 menit. Saya sudah singkat-singkat ini. Ini terakhir pantun untuk bapak-bapak saja ya. Untuk bapak-bapak saus. Dijawab dijawab mantep ya. Ada Pak Wahab, ada Pak Salam, mancing ikan di pinggir karang. Siapa orang yang jawab salam, saya doakan dapat janda pirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Kiai Haji Mas Budiono Santoso. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita, beliau Bapak Haji Budiono Santoso, menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua, dan mudah-mudahan menjadikan ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Dan acara selanjutnya yaitu santunan anak yatim 1 sampai 10 untuk simbolis kepada Ketua DPC Kota Malang Bapak Hasadi. Kami persilahkan untuk berdiri atas panggung, dan juga para pengurus penasehat kami yaitu Bapak Haji Johari dan juga Ketua DPAC Karangkloso yaitu Bapak Sofian dan juga wakilnya. Kami mohon untuk foto bersama sebagai simbolis kita. Inilah dia Bapak Hasadi sebagai Ketua DPC Malang Raya, dan juga Bapak Sofian sebagai DPAC Karangkloso. Dan juga kami memberitahukan kepada semua yang hadir pada siang hari ini, kami setelah melaksanakan di Karangkloso akan berbagi tali asih juga untuk anak yatim dan kaum duafa. Insya Allah akan dilaksanakan di Kabupaten Malang, tepatnya di Bucon Kabupaten Malang. Satu, ngadep ke kamera sini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Allah